semenjak masuk Islam itu Benny lebih tenang dibandingin dulu ketika masuk agama Buddha itu apa-apa stres, sakit kepala sampai ini ketarik emosi. Pokoknya emosi sampai udah dibilang ini orang kerasukan kali ya kok sampai begitu. Sebelumnya Benny juga pernah cari-cari tahu tentang teori bumi datar. Waduh, teori ya bumi datar ya, tentang konspirasi-konspirasi. Ada beberapa hal yang memiliki kemiripan yang akhirnya Benny memantapkan, oh Islam ini benar, apa yang dia maksud ini benar. Kadang berpikir di dunia ini agama ada sampai 5, masa Tuhan di atas berlima? Gimana cara mereka mengatur, memanage bumi gitu, memanage manusia gitu. Bahkan dulu sempat Benny itu agnostik, bahwasannya tidak percaya agama, semua agama sama aja sepertinya. Intinya sebenarnya mengajarkan kebaikan. Ketika waktu disodorkan agama Buddha, buka bukunya Benny bingung, nggak ngerti. Kayaknya mending Benny ke agama Kristen aja gitu. Akhirnya memang belajar agama Kristen, tapi di situ terdapat, kalau menurut Benny, terdapat keanehan menurut Benny ya. Mikir, kok agama Kristen sama ya dengan agama Islam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. YBMD tayang kembali nih, kebetulan hari ini ada spesial tamunya Oma. Sebetulnya mualaf-mualaf YBMD Sebali itu saya bilang anak-anak saya. Dan ini yang lebih spesial lagi karena ini ada Mr. Benny nih. Halo. Ya, alhamdulillah beliau sudah hijrah ya dikarenakan hidayah mutlak ini kelihatannya. Kalau nggak salah, tapi kita ingin lebih tahu bagaimana proses hijrahnya, bagaimana Allah mencintai beliau. Ya kita kenalan dan kita pengen tahu yuk bagaimana the history of mualaf of him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Caputra. Saya keturunan Chinese Medan. Dan saya memutuskan untuk masuk Islam itu berkisar di antara 2019 ke 2020. Oke, ya. Ceritanya tuh waktu itu memang memutuskan sendiri apa? Coba proses hidayahnya. Sebenarnya sih proses sudah lama ya. Pribadi memang Benny orangnya senang mencari sesuatu, mengulik-ngulik sesuatu yang mungkin orang lain tidak peduli, tapi Benny senang ya. Kayak mencari tahu tentang agama terutama. Dari kecil memang Benny terlahir Chinese dan agama Buddha. Tapi ketika Benny sekolah itu Benny ngikutin agama Kristen dan bahkan sekolahnya Metodis. Jadi memang dari TK sampai akhirnya Benny kelas 5 SD itu Benny belajar agama Kristen. Sampai akhirnya sebentar sekolah di Bali, habis itu balik ke Medan lagi. Ketika waktu disodorkan agama Buddha, buka bukunya Benny bingung, nggak ngerti. Kayaknya mending Benny ke agama Kristen aja gitu. Akhirnya memang belajar agama Kristen, tapi di situ terdapat, kalau menurut Benny, terdapat keanehan menurut Benny ya. Mikir, kok agama Kristen sama ya dengan agama Islam ya? Beberapa nabinya sama, hampir-hampir mirip gitu. Bahkan dulu sempat Benny itu agnostik, bahwasannya tidak percaya agama, semua agama sama aja sepertinya. Intinya sebenarnya mengajarkan kebaikan. Tapi Tuhan yang mana ini? Masih bingung Benny. Kadang-kadang berpikir, kadang berpikir di dunia ini agama ada sampai 5, masa Tuhan di atas berlima? Gimana cara mereka mengatur, memanage bumi gitu, memanage manusia gitu. Akhirnya mengikuti jalan, beberapa memang ada diberikan hidayah, tapi mungkin Benny belum sadar ya, seperti kayak diperkenalkan dengan beberapa teman yang hampir mengajarkan Benny sholat ketika Benny kuliah, tapi Benny masih takut. Akhirnya singkat cerita dimantapkan ketika 2019, ketika kita dilanda corona, memang pekerjaan udah lagi surut-surutnya. Datang kerja itu hanya sekedar absen dan menunggu waktu pulang. Sembari datang absen itu selalu ngeliat HP, masih ingat itu ngeliat Facebook, ngeliatin video-video, tiba-tiba ada muncul ceramah-ceramah tentang dari Dr. Zakir Naik yang sedang dia beradu argumen dengan agama-agama lain yang mereka yakini sendiri. Terus ada tentang kisah tentang akhir zaman, gimana cerita akhir zaman. Sebelum Benny tahu tentang cerita akhir zaman melalui Islam, sebelum Benny juga pernah cari-cari tahu tentang teori bumi datar. Teori bumi datar tentang konspirasi-konspirasi. Ada beberapa hal yang memiliki kemiripan yang akhirnya Benny memantapkan, oh Islam ini benar, apa yang dia maksud ini benar. Karena ada beberapa yang dia kisahkan itu benar-benar terjadi sebelumnya dan Benny yakini itu. Akhirnya Benny cari tahu dan kebetulan dulu Benny ada
teman dekat. Kebetulan dia adalah seorang Muslim, dia juga salah satu keturunan dari silsilah keturunan Nabi. Akhirnya Benny mengatakan kepadanya, saya mau masuk Islam. Tapi dia sebenarnya awalnya takut. Maksudnya takut jika ada sesuatu hal keluarga akan menyalahkan dia. Saya bilang enggak, tenang aja, tanggung jawab saya yang memilih, saya memantapkan itu. Akhirnya dia bantu mencari tahu di mana cara mencari orang untuk memualafkan. Ketemulah dengan salah satu ketua dari Bali Mualaf Center. Itu MCI waktu itu. Namanya adalah Pak siapa, saya juga lupa. Namanya adalah Mike ya. Akhirnya mencari tahu di mana kantornya dan akhirnya ketemu. Awalnya dia mengira saya cuma pengen cari tahu. Tiba-tiba saya mengatakan saya mau jadi mualaf sekarang ini juga. Awalnya dia sempat shock. Serius? Ya serius, karena saya sudah cari tahu. Emang kamu udah bisa sholat gitu? Dan kebetulan sembari ketika Benny mulai memantapkan diri, Benny sudah diajarkan untuk belajar sholat. Bahkan sholat itu juga udah bisa kan, maksudnya bacaan-bacaan di dalam sholat itu Benny udah mampu melakukannya, kadang-kadang baca sembari itu. Nah, akhirnya ketika Benny masuk mualaf, Benny udah bisa lancar sholat. Palingnya memang sampai sekarang untuk membaca Al-Quran masih belum. Jadi alhamdulillah ya Benny. Pada prinsipnya dia tuh lagi mencari Tuhan yang sesungguhnya mungkin ya. Bukan mungkin, memang benar. Mohon maaf. Jadi waktu saat Benny mencari Tuhan yang sesungguhnya, ya, dia masih ada melihat argumen-argumen Zakir Naik ya, yang sangat terkenal, beliau sangat bijaksana ya. Nah, akhirnya ketemulah sang Muslim. Ini bukan Muslim, Muslimah pemirsa. Tadi Muslim cepet-cepet banget ngomongnya. Tenang Ben. Nah, ini cewek cantik nih kalau nggak salah nih ya. Keturunan Arab ya? Iya, keturunan Arab. Jadi memang Sarifah. Nah, Sarifah dari Asegaf ya? Iya. Dan ini memang akhirnya dulu kekasihnya beliau jadinya ya. Tapi mohon maaf pemirsa, sekarang belum jodohnya memang. Tapi itu bukan yang kita bahas. Nah sekarang pada prinsipnya Allah itu Ben di dalam kehidupan kita, baik kita belum dilahirkan sampai kita nanti wafat pun sebetulnya sudah ada di Lauhul Mahfuz, itu sudah tercatat dalam kitab suci Allah yang benar-benar orang tidak tahu kecuali Allah itu sendiri. Nah, cuma kita sebagai manusia kan kita hanya menjalanin aja kehidupan. Ya, nah, hijrahnya sekarang kalau menurut Benny setelah mualaf ini, saya lagi belum tanya nih. Ini syahadat nih di MCI. Tetapi orang tuanya tahu nggak nih, mama papa nih? Awalnya orang tua tidak tahu sama sekali. Masih ingat itu ketika balik lagi pas waktu ketika Benny memantapkan untuk mualaf, sempat terucap dari mulut Benny ketika Benny lagi berdoa menurut agama Benny sebelumnya, terucap dalam pikiran dan dalam hati Benny mengatakan, jika memang Tuhan itu satu, tunjukkan jalanmu. Allah. Mana Tuhan yang harus saya pilih? Allah. Entah itu agama Muslim, entah itu agama Buddha ataupun Kristen sekalipun, saya pengen tahu di mana Tuhan yang sebenarnya. Tunjukkan jika memang kamu itu ada. Dan setelah itulah akhirnya Benny berinding. Dan setelah itu akhirnya benar, selama Benny buka Facebook itu semua tentang Islam, tentang Zakir Naik, tentang akhir zaman, pokoknya berbau dengan Islam. Dan setelah itu sekarang sudah tidak ada. Dan itu benar-benar, saya baru ingat, ya gara-gara saya kemarin sempat ngomong itu. Benar-benar selama sebulan penuh saya ditembak dengan ceramah-ceramah yang seperti itu, yang memantapkan diri. Begitulah Allah Benny. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada prinsipnya kita harus yakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Cuma permasalahannya kan selain agama lain, selain Islam ya, non-muslim itu memang dia punya kepercayaan masing-masing. Ya kita nafsi-nafsi. Kita punya ada agamamu, agamaku. Jadi kita tidak bilang we are the best or somebody the best. No, we have to say, tetapi kita tahu yang terbaik untuk kita. Ya, jadi kembali lagi kita hidup di Indonesia yang berbagai ragam agama yang dibolehkan ya. Ya kita harus Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita kedepankan juga, karena kita berbagai culture yang datang, ras dan sebagainya ya. Jadi kalau Indonesia ini luar biasa ya pemirsa. Cuman sekarang karena beliau tuh sudah mualaf, sudah Islam ya, dia harus komit dengan keislamannya, istiqomah ya, bahwa akidah itu harus dipertahankan, ilmu tauhid itu dipertahankan. Oke, nah sekarang nih Ben setelah masuk Islam kan belajarnya sama si sang mantan, sang mantan ya. Terus
Berapa lama tuh bersama sang mantan itu? Cuma sebentar aja sih, tapi maksudnya saya melihat dia bukan sebagai mungkin sang mantan atau apa, tapi saya cukup berterima kasih karena dia juga membantu untuk saya mengenal Islam lebih dalam. Masya seperti Allah. Apa. Bahkan sampai akhirnya belajar sampai sekarang tidak lepas dari andil dia membantu lah minimal. Kalaupun memang kemarin itu saya sendiri saya juga bingung mau kemana, apalagi zaman sekarang agama Islam itu sangat luas, ilmunya sangat beragam. Bahkan Al-Quran sendiri itu bahasanya penuh dengan makna kan. Kadang-kadang kalau kita salah guru kan kita bisa nyasar ya. Apalagi zaman sekarang lihat aja di sosial media, ustadz yang awalnya ngomong baik seperti apa, totonya dibalik itu kebusukannya kelihatan seperti itu. Di satu sisi saya sangat berterima kasih karena dia minimal setidaknya membantu saya mengenal Muslim Islam seperti apa. Dan untuk masalah yang tadi Oma tanya, apakah keluarga awalnya setuju? Sebelumnya belum pernah. Awalnya tidak pernah sama sekali memberitahukan kepada keluarga. Ya sholat sembunyi-sembunyi. Kadang misalnya orang tua mengajak, Ben hari ini harus sembahyang papa, hari ini aduh mah nggak bisa, lagi kerja, aduh mantar lagi sibuk. Selalu menolak yang namanya ibu adalah seorang ibu. Dia tahu punya feeling anakku sendiri. Kenapa nih sekarang banyak nolak nih, waduh gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah ketika waktu saya memantapkan untuk menikahi istri saya yang sekarang, saya memberitahukan kepada ibu saya bahwasannya saya masuk Islam bukan karena dia, saya masuk Islam karena pilihan saya. Dan akhirnya orang tua, ya udah nggak apa-apa Ben, yang penting kamu seneng, yang penting kamu bahagia dengan istrimu yang sekarang. Mau kamu agama apapun nggak masalah buat mama, yang penting ketika mama mati kamu sudah bahagia seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah, Benny itu sudah bersahadat ya, sudah hijrah ke dalam agama Allah. Tapi dengan sembunyi-sembunyi ceritanya ya. Benny belajar sholat, sudah belajar. Ya banyak yang dipelajari buku-buku tentang Islam, tetapi belum. Nah ini nih kan ada rasa Benny agak ngeri-ngeri nih. Terus gimana nih papa mama tuh? Ya maaf nih, tadi Benny agak sempat sedikit ya kayak ngumpet-ngumpet begitu. Yakin sembahyang ibadah kebetulan dalam kepercayaan orang Chinese, orang Buddha itu kan kadang ada setahun sekali atau setahun 2 kali itu sembahyang untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan dalam kepercayaan Chinese sendiri kan mereka meyakini bahwasannya orang-orang yang sebelum kita sudah meninggal itu bisa membantu kita, memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita harus menghargai mereka. Kadang-kadang sembahyang seperti kayak memberikan sesajen makanan-makanan seperti manusia ya. Tapi itu yang di Buddha apa di Konghucu sih? Di Buddha. Buddha ya? Di Buddha. Kalau Konghucu itu agama... Kalau Konghucu itu aliran tertentu juga. Jadi di Buddha sendiri itu kadang-kadang beberapa dari kepercayaan mereka itu mereka mengikuti jalur satu-satu seperti Dewi Kuan Im. Ada yang hanya lebih mengikuti alirannya dia. Gitu. Jadi memang punya ini karakteristik sendiri ya, gitu. Betul. Baik. Nah, sekarang Ben setelah akhirnya kan nikah dengan sang istri ya. Memang bukan dikarenakan faktor perkawinan ya. Biasanya kan banyak mualaf menikah itu dikarenakan faktor perkawinan. Pertama bukan cinta sama Allah dulu, cinta sama pasangannya. Tapi lama-kelamaan itu hidayah itu akan muncul karena banyaknya mualaf-mualaf kita seperti itu. Baru belajar agama setelah udah nikah. Tapi kalau Benny ini lain, benar-benar luar biasa. Jadi ini memang hidayah mutlak pada prinsipnya ya. Ya, terus gini Ben, maaf, setelah kamu hijrah nih, kan kamu punya teman-teman tuh. Tuh gimana tuh dengan teman-teman dengan hijrah? Awalnya sih ada beberapa sembunyi-sembunyi ya, karena kebetulan kan ruang lingkup circle-nya ada di situ juga, kebetulan adik yang bekerja di sana untuk biar dia juga tidak tahu dan tidak ngomong ke orang tua kan. Dan pada akhirnya diam akhirnya ya udah ketika udah mendekati menikah ya udah, maksudnya mereka semua udah tahu. Dan ada beberapa memang teman yang memang saya kasih tahu, bahkan ketika saya sunat sekalipun ada teman saya memang menemanin gitu loh. Tapi yang non muslim ya? Muslim malahan. Jadi ya udah ada beberapa dan akhirnya sekarang mereka tahu dan tidak ada timbul pertanyaan sih sama mereka. Mungkin ya udah, mungkin itu keyakinan kamu. Tapi ada beberapa teman juga mengira ketika Benny masuk muslim itu karena nikah. Tapi Benny tekankan lagi enggak, sebelum nikah sudah masuk muslim kok, sudah Islam. Ya, jadi memang ini kalau Oma lihat bahwa ini hidayah mutlak sebenarnya pada Allah, karena dia mencari Tuhan tadi. Kemudian Ben, dari maaf ya kan sebelumnya Benny agama Buddha ya. Dari agama sebelumnya, istilahnya dengan agama yang hijrah sekarang, itu ada nggak perbedaan antara hati dan spiritual? Apakah ada sesuatu yang sangat signifikan ya?
perbedaan daripada bukan ajarannya, tapi yang kamu rasakan loh secara spiritual. Oma nggak ngomongin tentang ajaran agama ya. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Agama tidak pernah sama, tetapi mengajarkan hal yang sama, itu kebaikan. Cuma Oma mencari dari spiritual. Kadang-kadang banyak orang waktu di agama sebelumnya kita apa-apa hektik, apa-apa gimana. Tapi kalau di Muslim kok, contohnya dulu kalau kena musibah maunya gimana gitu. Tapi setelah di Muslim kok bisa nerima ya gitu. Ini suatu contoh loh. Ya itu kebeda, karena di dalam Islam itu, Islam adalah beragama yang berserah diri sebetulnya kepada ilahi, kepada Rob, pada yang jadi kita nggak boleh tuh menuhankan diri kita sendiri. Kalau menurut Benny, apakah ada perbedaan yang sangat mendasar dari itu? Sangat signifikan kalau yang Benny rasakan ya Oma. Semenjak masuk Islam itu Benny lebih tenang dibandingin dulu ketika masuk agama Buddha itu apa-apa stres, sakit kepala, sampai ini ketarik emosi. Pokoknya emosi sampai udah dibilang ini orang kerasukan kali ya kok sampai begitu. Apa-apa dikit terucap kata-kata kotor sampai yang kesel, sampai gimana? Maunya nonjok orang aja gitu. Tapi setelah masuk Islam belajar benar-benar tenang. Ya udahlah. Iya. Urusan Allah. Iya, betul. Kalau memang seperti ini jalannya, kita mau gontok-gontokan sama siapa juga akan seperti ini gitu loh. Ya udah, akhirnya sekarang lebih belajar ikhlas. Allah. Makanya kadang-kadang sama istri, kalau istri kayak aduh kok gini, gue udah santai aja, urusan yang Allah. Contoh paling besar itu ketika menikah. Jujur, ketika Benny menikah itu modal Benny tidak gede. Sini nggak apa-apa. Modal Benny tidak gede sama istri Benny. Kamu nggak mau ngomong sama Oma? Dia nggak ngomong, aku nggak sih, biasa aja. Dipikir udah sanggup. Coba ngomong, support. Nggak ngomong, ya proposal kan. Dan pada akhirnya Benny bilang sama istri Benny, ya udah yakinkan dulu, mantapkan dulu, pasti akan ada jalan dari Allah. Dan memang akhirnya ujung-ujungnya berdua akhirnya menemukan jalan, akhirnya ya sampai sekarang udah nikah dan benar-benar. Ya nanti kita hadirkan juga sang istri yang cantik, yang penuh dengan karisma ya, Masya Allah, sudah cantik, baik hati, dan mungkin sabar atau nggak nih istri nih? Lebih sabar mana nih? Lebih sabar istri pasti. Alhamdulillah. Baik, kepada Mei, sini Ibu Mei. Sekarang nih kepada sang istri. Mohon maaf, istri nama panjangnya siapa? Mayvita Dewi Prasetyawan. Mirsa sudah hadir kan, cantik ya istrinya Om Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayvita Dewi, biasa dipanggil Mei. Mei. Alhamdulillah ya. Terus ceritanya gimana sampai ketemu beliau ini? Katanya dari ini ya, apa sih Instagram apa sih namanya tuh? Sosmed. Wah, memang sosmed ini sangat berpengaruh ya. Itu sebagai wasilah ya. Oh, tapi sosmed bukan comblang kan? Baiklah, gimana ceritanya ketemu itu bisa? Gimana, ceritain dong sedikit. Kita pengen kepo juga nih. Ayo gimana sayang? Ya berawal dari DM ya, kalau di Instagram itu kan DM kayak pesan gitu, ngirim pesan. Jadi kok Benny-nya yang ngirim pesan ke saya. Oh, gitu. Benny duluan ya. Tahu aja cewek cakep loh. Terus ya berawal dari situ sering chat-chatan, akhirnya sering ketemu. Ya jadinya berjalan sampai sekarang. Waktu itu kan masih kerja ya? Iya, saya masih kerja. Di mana bekerja dulu? Di Gatsu sebagai admin. Admin ya, oke. Terus akhirnya berapa pertemuan tuh berapa lama Ben berdua ini? Cukup singkat ya. Kurang lebih berapa bulan? Sampai setahun sih, sampai setahun. Bulan. Iya, sebenarnya Benny pernah galau sih. Saat ya mungkin memang bukan jodoh sama sang dia ya yang diceritakan tadi, tapi sempat galau. Makanya Oma perhatiin banget Ben. Pokoknya ini satu anak gue. Saya bukan gitu takutnya ya, bukan takut sih. Banyaknya orang kalau lagi galau akhirnya ke arah yang kembali kan. Oma galau, yaudah kemana? Ikut Ben gitu ya, ikut Ben. Jadi Oma kasih banyak secara, meskipun kita jarang ketemu, tapi seperti ini, Oma sama Benny jarang ketemu ya, tapi kita punya bukan quantity time, tapi quality time sama Benny. Kalau ketemu lama gitu dari pagi sampai sore, betul, sama Opa. Tapi kita sama-sama sibuk. Tapi inilah bagaimana Benny bagi Oma anak Oma juga ya, kalian juga anak Oma. Terus bagaimana tentang ketemu pas tahu dia Chinese gitu, aduh dia bukan Islam gitu pertamanya, apa udah tahu? Iya, karena udah sering cerita-cerita jadi ya sambil tahu cari latar belakangnya. Oh, wah kepoin latar belakang nih Ben. Alhamdulillah, wah mualaf dia gitu ya. Alhamdulillah ya. Tapi langsung suka sama ini? Enggak juga sih. Gak langsung suka, ganteng begini loh. Aduh, apa jangan dia punya pacar juga nih?
Enggak, cuma Belum? ada yang ngedeketin juga. Waduh, jadi ini pokoknya nggak mau kalah ini ya, kalah apa namanya tuh? Kalah start ya, ya harus langsung. Jadi Benny langsung serius melamar ya. Saya dengar waktu itu, Oma saya mau kemana sih? Kan ke rumah bapaknya ya? Ke rumah ibunya. Iya, waktu kamu ke ibunya, terus kamu, kan bapak masih ada kan? Atau kamu minta izin kan bapaknya kan? Iya. Nah cerita ya. Ya alhamdulillah, Oma saya mau nikah. Ya alhamdulillah, Oma senang. Nah itulah kalau memang sudah jodoh nggak kemana kan gitu. Ya akhirnya diterima ya. Iya, akhirnya diterima. Diterima dengan hati yang ikhlas. Tapi bagaimana punya suami sang ini loh, cokin begini. Maaf ya, cokin gede. Maaf. Ya memang iya. Ya istilahnya dengan keturunan Tionghoa. Ya tapi senang aja, bahagia. Bahagia Ya, sih, orang tuanya juga kan welcome juga, keluarganya itu. juga welcome. Jadi alhamdulillah berjalan baik sih. Alhamdulillah ya, syukur. Dan memang udah Allah jodohkan ya, dikarenakan memang kita kan nggak tahu jodoh kita dengan siapa, kayak Oma kan buktinya dapat memang. Kalau Oma dulu gitu, sebetulnya ada sebelum lagi kuliah gitu, misalkan ada orang bule sebetulnya orang Belanda, tapi keluarga saya nggak setuju gitu. Akhirnya memang udah jodohnya, akhirnya bercerai dengan yang pertama, ya baliknya ke bule juga, cuman ini bule Jerman. Oke, baiklah kalau begitu. Nah sekarang nih udah punya anak nih satu nih ya, mau Jabir sayang gitu. Terus gimana dengan rumah tangga ya? Pasti ada rempong-rempongnya gitu. Tapi gimana kalian berdua ini? Ya, seperti tadi Benny bilang, karena beliau sudah mengimani bahwa Allah segala-galanya dan Allah yang mengatur kehidupan kita. Udah sabar aja, tenang aja. Mana yang lebih mengingatkan, Benny atau istri ini? Kalau dalam hal-hal tertentu yang seperti itu. Balance sih. Balance. Kadang-kadang kalau bininya yang namanya kita manusia, Iya. cuman kadang naik turun, dia selalu mengingatkan. Kadang-kadang kalau ada sesuatu kesalahan dalam dia beribadah, paling Benny kayak sekedar ngasih tahu tapi kayak menginformasikan. Karena kadang-kadang kan ada orang tidak terima jika terus dikasih tahu. Mungkin kalau Benny lebih ke pendekatan ke dianya ya pelan-pelan nih ada informasi nih begini, kamu tahu nggak? Seperti itu sih. Tapi alhamdulillah memang gini, my dear, karena perkawinan beda culture, beda background, itu nggak mudah. Tapi kita sama-sama orang Indonesia, meskipun masih keturunan Tionghoa ya. Sedangkan Oma suaminya orang Jerman, Eropa dengan Indonesia itu sangat besar perbedaan. Namun kita harus saling menekan ego kita. Jadi ditemu tuh, kalau Opa terlalu tinggi, Oma di bawah, ya kita sampai di tengah. Sama istilahnya. Kalau dia terlalu jauh, didekatkan. Jadi semuanya kita harus dua kepala jadi satu, itu impossible. Tapi kita harus alhamdulillah. Ya, jadi Benny yang paling terpenting setelah hijrah ke dalam agama Allah tuh lebih tenang. Rezekinya gimana, Ben? Alhamdulillah, walaupun bilang kita tidak diberikan kemewahan, tidak diberikan harta yang melimpah, apapun yang kita pingin, kadang-kadang nggak tahu datang dari mana, ada aja. Nah, itu loh, bagaimana? Pokoknya yang penting selama menjalani hidup, apa yang kita butuhkan diberikan. Kadang-kadang itu datang dari yang tidak duga-duga. Misalnya, aduh pengen makan ini atau apa itu, kita tidak pernah ngeluarin uang. Kadang-kadang ada aja kayak misalnya mama datang, Ben ini, atau dari mamanya Mei sendiri datang, ini ada makanan. Seperti itulah kurang lebih. Contohnya sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Betul, udah lama banget ngomong. Kalau pengen makan beginian, Oma undang, gratis dah. Allah aja. Ya, tapi memang kebalikan, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, Den. Itu yang paling penting ya. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Tapi kalau kita berprasangka kurang baik terhadap Allah, apalagi Allah nggak merasa adil, ya itu laku, Den. Makanya berhusnuzon kepada Allah itu very important, ya, very important. And camkan, jadikan itu suatu tameng bagi kita bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Itu nggak ada daya, Allah yang menggerakkan seluruh. Ya seperti anak ini melakukan sesuatu, setiap gerakannya, setiap detak jantung itu Allah yang menggerakkan. Jadi kalau kita berkiprah dengan Allah, maka hidup ini dibikin everything will be well. Everything will be fine, kata guru spiritual saya. Alhamdulillah. Senang ya, Ben? Nah sekarang kan kalau Ben ini ceritanya begini, kalau Ben ini karena kesibukannya, dia anggota YBMD, dulu kan di MCI ya, sekarang udah tidak aktif lagi ya. Nah di YBMD, tapi di YBMD juga sama, nggak aktif juga, kurang. Tapi yang saya bilang, kami punya quality time. Saya sebagai pembina Yayasan Bali Mualaf Network menganggap seluruh mualaf Bali, kalau kenal sama Oma, ya udah jadi anak Oma.
mau aktif silakan, maupun dikarenakan kesibukan juga tidak aktif pun tidak masalah, karena memang pada prinsipnya semua itu kan, semua orang ada permasalahan ya, kesibukan masing-masing, nggak apa-apa. Yang memang pada prinsipnya disesuaikan dengan keadaan. Yang paling penting Benny tetap istiqomah ya. Kalau ada apa-apa tetap kontak, kan tetap mengikuti YBMD toh, meskipun kesibukan ya. Maaf, ini Benny ini seorang chef. Alhamdulillah, seperti Opa kan dia executive chef pastry ya. Kalau Benny di apa? Di hot kitchen ya. Hot kitchen. Dia kamu sebagai apa sekarang? Sekarang sebagai sous chef. Sous chef Ya, di Sofitel. Nusa Dua. Nah ini suatu prestasi yang bagus. Maaf, kami orang hospitality. Jadi besok-besok kalau perlu masakan yang spesial bisa hubungin beliau. Tapi maaf, tarifnya lewat saya karena saya manajer beliau. Masya Allah, selalu bercanda. Baiklah Benny, dengan adanya naungan, memang dulu ada MCI kan, kami bedanya MCI kan memang di setiap di satu Indonesia itu ada bagian region-regionnya, karena beliau itu kan di Denpasar gitu. Iya. Kalau Yayasan Bali Mualaf Development, saya menggunakan Bali ya memang kita sebali. Jadi Oma harus benar-benar operasional keliling tuh. Nah sekarang ada di selatan, besok ada di barat, ada di utara. It's me gitu. Nah inilah karena memang menyebar mualafnya seluruh Bali, makanya saya harus membuat koordinator wilayah di masing-masing. Kalau Oma ingin mengiyakan itu, maaf, anggota kami lebih dari 1.000, bahkan bisa 1.300, 400. Cuman Oma tuh belum mengiyakan karena dengan 22 korwil, jumlah kita 996 kalau nggak salah, yang dulunya 1.000 lebih, karena kan ada satu korwil dulu udah memisahkan diri dikarenakan dia sudah membuat yayasan sendiri. Jadi kan kita yayasan lembaga di atas lembaga itu nggak boleh, tapi tetap kalau ada acara apa, misalkan Oma ada Quran, bagikan tetap, pembagian daging kurban tetap dibagi, karena bagi saya nggak peduli deh mau dibawa naungan YBMD atau tidak, selagi dia statusnya mualaf, bagi saya itu anakku gitu, aku penyayang prinsipnya. Nah itu dah salah satunya bagaimana Yayasan Bali Mualaf Development tidak mempunyai apa sih namanya SOP yang ribet gitu ya, everybody can be sesuai dengan apa namanya kehidupannya, tetapi dia juga bisa jadi bagian dari Yayasan Bali Mualaf Development. Begitu fleksibelnya Oma ya, yang penting Oma penyayang. Gimana Benny, bahagia nggak sih dengan adanya YBMD? Bahagia kadang-kadang kalau memang ada kesempatan, walaupun Benny dalam grup itu mungkin tidak ada komen atau apa, biasanya selalu kadang-kadang baca, dilihat ada apa sih, ada apa. Iya. Bahagia maksudnya masih ada informasi, istilahnya masih ada saudara lah, ada temen gitu di dalam yayasan, Iya. masih dihargai di dalam yayasan itu walaupun memang jarang aktif gitu. Ya, tidak masalah, seperti semoga apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, ingat ya, tujuan hidup kita hanyalah mati. Orang boleh bilang kita ini manusia cuman B, C, and D. B is mean born, we are lahir, dilahirkan itu takdir. And C is mean choice. You will be kesera-sera. Whatever you want to be, you choose yourself. Kemudian yang terakhir adalah D. Die. What is it? Die. Die. Jadi para pemirsa, kita semua nih mengingatkan, tolong yang kita ingat itu die. Kalau kita udah dilahirkan, nah sekarang dalam proses kehidupan kita yang kita choice, yang kita pilih, pengen jadi presiden juga bisa, jadi menteri bisa, jadi kayak Oma pembina mualaf juga bisa ya, jadi chef juga bisa. This is life is your choice. Tapi ingat, kita nih akhirnya mati. Apa yang kita bawa? Nah itulah proses ini. Nah kalau Benny sendiri dulu Ben, kalau di agama sebelumnya juga banyak nggak memikirkan ke arah kematian atau memang Selalu apalagi ada dalam juga, agama Buddha itu selalu kita diberitahukan akhirat. Ketika kita meninggal nanti kita akan reinkarnasi seperti apa. Selalu diingatkan tentang kematian. Kalau dalam kepercayaan agama Buddha dulu ya, selalu diingatkan neraka itu seperti ini. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus berbuat baik seperti ini. Tetap mengajarkan kebaikan dalam agama Buddha itu sendiri. Paling tidak sebetulnya semua agama mengajarkan hal yang Ya, sama. sama. Tapi kalau dibilang agama semua sama, saya mengklaim karena saya tidak bisa mengatakan sama. Tetapi mengajarkan ya. Sangat beda. Islam dengan Kristen sangat beda juga. Tidak ada yang sama, tetapi agama mengajarkan hal yang sama. Kemudian nih, ya ada nggak Ben dari Benny sendiri apa sih, ada masukan gitu untuk Yayasan Bali Mualaf Development? Mungkin Apa ya? Ya
lebih sering lah bikin acara, terutama di Denpasar. Lebih sering-sering maunya. Jadi biar kadang-kadang yang namanya Ben tidak bisa memaksakan, yang kadang Benny juga jam kerja tidak menentu, kapan libur juga nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin kalau memang sering-sering bikin acara kan kebetulan libur bisa berkunjung ke sana seperti itu. Ya, kita memang untuk HUT YBMD yang akan datang ini di tanggal 18 Februari tahun 2025, Bu. Ibu pemirsa ya semua, bahwa kita akan di Jemberana. Ya, kita nanti untuk 2026 tetap masih di Singaraja. 2027 semoga kita Allah berikan usia yang masih bermanfaat ya, nyampe ke sana. Itu MTQ loh. Nah, MTQ yang kedua. Ben kejar ini masih berapa tahun? Berapa umroh tuh? Allah nanya. Kan mau ketemu Allah kan, paling nggak rumah Allah. Merinding nggak? Kalau merinding sekarang berarti menang deh. Masalahnya gini Ben, untuk saingan, untuk maaf ya, peserta laki-laki itu hampir nggak ada loh. Dulu yang banyak tuh kan Bedugul dengan Negara. Makanya yang menang kan Negara. Bedugul tuh banyak yang mualafnya, banyaknya mualafah. Nah sekarang Bedugul sudah apa namanya, sudah memisahkan diri. Nah yang di Negara itu kan yang bisa baca Quran baru itu satu aja tuh, kebetulan bagus. Nah ada paling saingannya Asifah. Kemudian ada Kali Asep. Yang selebihnya nggak ada sih penyambangan ya. Tetapi ya penyambangannya kurang aktif juga, masih ikro semua. Kamu ikro berapa? Istri belajar tuh di rumah. Kamu ikro berapa? 4 kali ya, masih 4. Ya pokoknya usahakanlah kalau memang itu bagus. Kenapa masih lama, masih 2 tahun 3 tahun. Ayo punya target ya kan? Ya kan? Belajar itu kan gampang cara mempelajari. Kayak kita belajar nyanyi dulu lah. Ya kan? Nanti kamu seperti kamu belajar kemarin-kemarin. Mana tahu Hidayah yang ngomong-ngomong begitu, tahun 2027 dia yang berangkat umroh kan walau-walau disawab. Mau nggak? Mau. Iya udah. Mau berangkatnya. Mau. Belajarnya. Nggak tahu ini katanya. Tapi insya Allah Ben, setiap sesuatu Bismillah Oma doakan ya ada hidayah. Udah nih besok, ini belajar aja nih. Aku nih mau berangkat umroh, walau semuanya kenapa enggak? Ya kan kemarin Bu Wayan udah berangkat, ya kan? Ya, Oma kan begitu. Insya Allah Bismillah Oma ingin memberangkatkan semua, tapi mohon maaf nih banyak hal yang harus saya kerjakan. Semoga Allah ridho saja. Ya ada rezeki dan sebagainya, silakan dengan senang hati. Amin. Apalagi sama istri sama anak ya. Wah itu kita doain lagi tuh Bang ya. Tahu walau misal. Baiklah Benny, saya rasa ada yang perlu disampaikan lagi untuk kami. Cukup itu. Cukup ya. Tapi bahagia menjadi seorang Alhamdulillah Muslim bahagia. ya. Terima kasih banyak, tolong dijaga hidayah yang kau punya ini ya. Ini hadiah yang terbesar bagi hamba itu adalah hidayah. Semoga Allah ridho ya. Ini anak-anak sehat, istri yang soleha. Amin. Tolong bekerja dengan baik. Allah akan keberlimpahan rezeki yang barokah. Amin. Amin. Baiklah kalau begitu pemirsa, terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Dan kami mohon untuk di subscribe, like ya, dan komen. Apapun komentar Anda kami terima dengan besar hati, karena kesalahan apapun ya, kecerewetannya Oma bawel cerewet itu udah dari sananya, karena itu memang kesalahan dari kami semua, apapun yang sifatnya tidak baik, tapi segala kebaikan hanya milik Allah saja. Oleh karena itu kami pamit, terima kasih atas pemirsa yang sudah menonton kami banyak ya. Semoga apapun yang disajikan oleh kami, pengalaman-pengalaman dari Benny ini mempunyai tauladan dan menjadi inspirasi para mualaf di seluruh Indonesia, mungkin dunia. Tapi ada satu lagi Om Mae, kamu punya nama Muslim kan? Punya. Nama Muslim itu siapa? Taban Hadian. Nah, namanya siapa? Coba sebenarnya. Taban Hadian. Taban Hadian. Siapa yang ngasih nama? Oma. Alhamdulillah. Itu seorang yang luar biasa, itu pengusaha baik loh. Itu bagus sekali. Insya Allah kamu menjadi orang yang seperti Taban Hadian. Baiklah pemirsa, kita mohon pamit yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD siap siaga meraih surga.